warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kimia, yaitu tentang kemolalan. Dalam kimia, kemolalan atau molalitas menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Misalkan kalau kita memiliki larutan 1 molal, berarti dalam 1000 gram pelarut terlarut 1 mol zat. Nah, terkait dengan konsep mol, kita sudah pernah bahas ya pada video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, sekedar mengingatkan bahwa mol itu sendiri merupakan satuan hitung dalam kimia yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat. Nah, misalkan kalau di sini kita memiliki zat padat ya, ada suatu zat padat, kemudian zat padat ini kita ingin larutkan dalam 1000 gram zat pelarut, sehingga nanti udah pasti akan terbentuk yang namanya larutan. Nah, ingat larutan itu sendiri merupakan campuran yang homogen. Jadi syarat untuk terbentuknya larutan ya harus ada zat yang terlarutnya dan harus ada pelarutnya. Nah, pelarut di sini bisa berupa air, bisa berupa alkohol gitu ya, dan lain-lain. Nah, air kita katakan sebagai pelarut murni. Nah, jika dia sudah menjadi larutan seperti ini, maka konsentrasi zat terlarut dalam larutan dapat kita tentukan dengan kemolalannya. Selain itu, kemolalan juga bisa digunakan untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku pada sifat koligatif larutan. Nah, sekarang kita lihat untuk rumus molalitas itu sendiri. Molalitas atau kita simbolkan dengan M, maka rumusnya akan menjadi mol zat terlarut dibagi dengan 1000 gram pelarut atau mol kita kalikan dengan 1000 per P. Nah, P di sini adalah massa dari pelarutnya gitu ya. Kalau mol di sini adalah mol untuk zat yang terlarutnya. Nah, ini adalah rumus molalitasnya. Nah, karena mol itu sendiri rumusnya adalah gram per mr, maka rumus ini masih bisa kita turunkan. Jadi kita tulis ya sama dengan mol, rumusnya adalah gram per mr. Nah, gram itu sendiri artinya adalah massa dari zat terlarutnya ya. Kemudian mr di sini adalah massa molekul relatifnya. Kemudian kita kalikan dengan 1000 per P. Nah, P tadi adalah massa dari zat pelarutnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jadi ada sebenarnya bukan dua ya. Sebenarnya rumusnya yang pertama, karena ini adalah penurunan dari rumus yang pertama. Nah, kalian bisa langsung gunakan rumus yang pertama ya. Kalau mol dan massa dari pelarutnya diketahui, atau gunakan rumus yang kedua. Kalau massa zat terlarutnya, massa molekul relatif, dan massa dari pelarutnya diketahui. Nah, sekarang kita buat keterangannya. Jadi M itu adalah molalitas ya, kemudian gram tadi. Nah, di sini ya, gram ini merupakan massa dari zat terlarut, satuannya juga gram. Kemudian P ya, P di sini adalah massa zat pelarutnya, satuannya juga dalam gram. Kemudian ini adalah Mr, massa molekul relatif dari zat terlarutnya. Nah, biasanya di soal MR-nya udah diketahui ya. Kalaupun tidak, kita masih bisa cari asalkan AR-nya diketahui, atau kalaupun AR-nya tidak diketahui, kalian bisa lihat di sistem periodik unsur ya. Karena di sana kita bisa melihat nilai AR dari masing-masing unsur atau atomnya. Oke, nah supaya kalian lebih paham, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 4,5 gram glukosa C6H12O6 dalam 1000 gram air. Nah, jadi di sini ada glukosa yang akan dilarutkan dalam air. Berarti glukosa ini sebagai zat terlarutnya ya, kemudian air ini sebagai pelarutnya. Kita akan menentukan kemolalannya. Nah, sekarang kita buat dulu nih apa yang diketahui di soal untuk mempermudah dalam perhitungan kita. Yang diketahui di sini adalah 4,5 gram glukosa, berarti ini adalah massa dari zat terlarutnya. Massa zat terlarut tadi ya kita simbolkan dengan gram gitu ya, atau GR gitu ya, berarti 4,5 gram. Kemudian diketahui lagi katanya dia dilarutkan dalam 100 gram air, berarti ini adalah massa pelarutnya. Kalau massa pelarutnya berarti P tadi ya, P sama dengan 100 gram. Nah, kemudian ditanya adalah kemolalannya, berarti nilai M. Tadi kemolalan kita simbolkan dengan M.
Nah, kita ingat lagi bahwa rumus M itu sendiri tadi, kalau kita tulis ulang ya, kita pakai gram per MR dikali 1000 per P. Nah, ini rumus molalitas. Jadi kita pakai rumus yang kedua, karena di sini massa dari zat terlarutnya dan massa pelarutnya yang diketahui. Jadi nilai GR dan nilai P-nya udah ada, yang belum ada berarti nilai MR. Nah, karena MR-nya tidak diketahui di soal, hanya nilai AR ya, jadi AR itu adalah massa atom relatif. Jadi kita bisa tentukan nilai MR-nya dari nilai AR yang sudah diketahui. Nah, yang dicari MR dari siapa? MR dari zat terlarutnya, yaitu C6H12O6. Nah, kita coba cari MR-nya. Masih ingat ya cara menentukan nilai MR atau massa molekul relatif? Karena kita udah bahas pada video sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, caranya adalah kita lihat ya, di sini kan ada atom C, atom H, dan atom O. Nah, kita mulai dulu dengan atom C. Atom C ini kan jumlahnya ada 6. Jadi kalau kita baca C6, nah berarti C-nya ada 6 gitu ya, berarti 6. Kalian kalikan dengan ARC-nya. ARC-nya berapa? 12, berarti 6 kali 12. Kemudian ditambah, nah jadi dia selalu dikali dan ditambah gitu ya, ditambahkan dengan. Nah, kemudian di atom H-nya lagi. Nah, atom H di sini jumlahnya ada 12. Berarti tuliskan dulu jumlahnya atau jumlah atom H-nya kita kalikan dengan AR-nya. AR-H-nya di sini adalah 1. Berarti kita kali 1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan, nah kemudian di sini ada atom O ya. Atom O itu jumlahnya ada 6. Nah, 6 kita kalikan dengan AR dari atom O-nya yaitu 16. Nah, kan udah nggak ada lagi ya, karena atom cuma ada C, H, dan O. Nah, kita tinggal selesaikan saja. 6 kali 12, hasilnya adalah 72 ya. Kemudian kita tambahkan 12 kali 1, hasilnya adalah 12. Kemudian kita tambahkan dengan 6, kita kali 16, itu hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 96. Kita tinggal jumlahkan saja, 72 tambah 12 tambah 96. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 180. Jadi MR untuk C6H12O6 itu adalah 180. Nah, sekarang nilainya udah ada semua, kita bisa langsung substitusikan. Oke, nilai gramnya itu adalah 4,5. Ya, kemudian kita bagi dengan MR-nya. Nah, MR-nya tadi adalah 180. Kemudian kita kalikan dengan 1000-nya tetap ya, 1000. Kita bagi dengan P-nya tadi itu adalah 100. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu ya, karena ini ada nolnya 2 di atas ya. Oke, ada 02 di atas. Ini ada 02 di bawah juga. Nah, masih ada satu nolnya, satu nolnya ini kita coret lagi. Maka ini nolnya ya dicoret. Oke. Nah, maka kita tinggal kalikan aja atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 4,5 kali 1 hasilnya adalah 4,5. Kita bagi dengan 18 kali 1. Jadi yang dicoret hanya 0 ya, satunya masih ada. Jadi 18 kali 1 hasilnya adalah 18. Nah, 4,5 kalau kita bagi dengan 18 itu hasilnya adalah 0,25. Satuannya adalah molal. Oke, gampang ya untuk menentukan molal kalau massa dari zat terlarut dan massa dari pelarutnya diketahui. Nah, sekarang lanjut untuk soal yang kedua. Molalitas 0,1 mol HCl dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, perhatikan kita masih menghitung atau mencari nilai molalitas, tapi di sini yang diketahui bukan massa dari zat terlarutnya, justru molnya yang diketahui. Nah, 0,1 mol HCl berarti HCl ini sebagai zat terlarutnya dan air ini sebagai pelarutnya. Oke, kita coba selesaikan. Nah, kita tuliskan ya mol HCl yang diketahui. Nah, mol itu simbolnya dengan N kecil. Nah, molnya diketahui yaitu 0,1 mol. Nah, kemudian dia dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti ini adalah massa dari pelarutnya. Karena pelarutnya air, berarti nilai P-nya. Nilai P-nya di sini adalah 500 gram. Yang ditanyakan adalah molalitas, berarti nilai M. Nah, nilai M-nya ya, yang ditanyakan adalah nilai M-nya. Oke, kita ingat lagi tadi rumus untuk molalitas ya, rumus yang, nah, tadi kan rumusnya gram per MR kali 1000 per P gitu ya. Nah, karena di sini molnya yang diketahui, tentu kan kita nggak bisa pakai rumus ini kan. Jadi, kita tahu bahwa gram per MR itu nilainya adalah merupakan nilai mol kan, karena mol itu sendiri adalah gram per MR. Jadi, mol kita kalikan dengan 1000 per P. Nah, jadi yang kita gunakan adalah rumus yang, kalau di sini kedua ya, kalau di awal tadi rumus yang pertama berarti. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. Oke, kita masukkan sama dengan gitu ya. Molnya atau nilai N-nya di sini adalah 0,1.
Kemudian kita kalikan dengan 1000 per P-nya di sini adalah 500. Nah, oke, kita selesaikan. Nah, 1000 kan bisa ya bagi 500. Atau paling gampang coret 0 dulu. Ini ada nolnya 2, ini ada nolnya 2. Makanya tinggal 10 bagi 2. Berarti, 10 bagi 5 gitu ya. Berarti ini 0,1 kita kalikan dengan, nah 10 kita bagi 5, itu hasilnya adalah, ya hasilnya adalah 2 ya. Nah, berarti 0,1 kalau kita kali 2, hasilnya adalah 0,2. Jadi jawabannya adalah 0,2 molal. Ya, jawabannya adalah 0,2 molal. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sorry, ini soal yang ketiga ya. Nah, soal yang ketiga, tentukan kemolalan dari 500 ml larutan yang mengandung 5% massa H2SO4. Diketahui rapatan larutannya 1,2 gram per cm pangkat 3. Nah, ini AR ya, atau massa atom relatif H-nya diketahui ya, 1, S-nya 32, dan O itu adalah 16. Oke, kita coba selesaikan. Nah, di sini soalnya sudah agak sedikit berbeda ya dari soal yang pertama dan kedua. Kalau soal yang pertama dan soal yang kedua masih lurus gitu ya. Nah, kalau soal yang kedua, perhatikan kembali, kita buat aja apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini, katanya tentukan kemolalan dari 500 ml larutan. Nah, hati-hati ya, di sini satuannya itu adalah mililiter gitu ya. Nah, ini 500 ml larutan. Nah, berarti yang diketahui ini adalah volume larutannya. Nah, hati-hati, bukan volume pelarutnya ya, tapi volume larutan. Oke, saya tuliskan volume larutan gitu ya, akan sama dengan 500 ml. Oke, kemudian katanya mengandung 5% massa H2SO4. Nah, jadi dalam 500 ml larutan itu katanya mengandung 5% massa. Jadi kita tuliskan saja di sini persen gitu ya, persen massa dari H2SO4 ya. H2SO4. Nah, persen massanya itu adalah 5% dari volume larutannya. Kemudian diketahui lagi di sini rapatan atau massa jenis larutannya. Nah, oke, nilai rho ya, rho larutannya. Oke, nilai rho larutannya itu di sini adalah 1,2 gram per centimeter pangkat 3. Nah, ini yang diketahui, yang ditanyakan di sini adalah tentukan kemolalan. Oke, berarti yang ditanyakan adalah nilai kemolalannya sama dengan berapa. Nah, perhatikan, kita berangkat dari rumusnya tadi ya, bahwa rumus molal itu sendiri, kita pakai rumus yang kedua tadi ya, bahwa molal itu sama dengan gram per ml dikalikan dengan 1000 per P. Berarti kita harus cari dulu kan berapa massa dari zat pelarutnya, zat terlarutnya, berapa massa dari pelarutnya, tapi harus dalam gram gitu ya. Kalau di sini, ya kalau kita lihat, ini adalah volume larutan yang diketahui. Nah, berarti dari volume larutan dan dari massa jenis larutannya, kita bisa tentukan massa larutannya. Karena kita tahu bahwa gitu ya, rumus massa jenis ya, atau rho ya, rho. Nah, rho itu rumusnya adalah massa yang dibagi dengan volume. Nah, ini adalah rumus massa jenis. Karena di sini massa jenis larutan, ya kita harus masukkan sini larutan gitu ya. Nah, massa jenis larutan ini juga sama. Ini volume larutan, berarti di sini harus massa larutan. Nah, dia harus sama di sini. Kalau ini larutan, larutan juga harus larutan. Nah, karena volume larutannya kebetulan dia diketahui juga nih 500 ml. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan nih. Massa jenis larutannya 1,2 ya. Jadi 1,2 gram gitu ya, 1,2 gram. Saya buat per seperti ini ya, per gitu ya. Nah, centimeter pangkat 3 itu kan setara dengan mililiter kan. Jadi saya langsung ganti centimeter pangkat 3-nya dengan mililiter. Nah, gitu ya, sama juga dengan massa larutannya akan kita cari ya, massa larutan akan kita cari, kita bagi dengan volume larutannya. Volume larutannya di sini adalah 500 mililiter. Nah, di sini di bawahnya ada mililiter, ini juga mililiter, bisa langsung kita coret ya. Maka yang tinggal di sini adalah 1,2 gram sama dengan massa larutan, saya singkat dengan ml ya, dibagi dengan 500
500. Nah, kalian tinggal kali silang aja. Ini kan artinya 1,2 gram per 1 kan. Jadi kali silang 1 kali ml atau massa larutan. Ya, massa larutan sama dengan terus 1,2 kita kalikan dengan 500. Nah, 1,2 kalau kita kali 500 itu hasilnya adalah 600. Satuannya tadi yang tinggal adalah gram. Nah, jadi kita dapatkan massa larutannya 600 gram. Nah, artinya kita belum menemukan juga ini massa pelarut dan massa zat terlarutnya karena yang kita dapatkan adalah massa larutannya. Coba kita buat dulu ya ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kan tadi kita misalkan ini adalah sebuah larutan ya. Nah, yang 600 gram ini itu adalah massa larutannya. Nah, massa larutan ya, massa larutannya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah massa dari H2SO4 dan massa airnya gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan di sini katanya ini ya, mengandung ya. Jadi dalam larutan ini dia mengandung 5% massa H2SO4. Nah, jadi dari massa larutan ini itu terkandung 5% massa H2SO4. Artinya massa dari H2SO4 gitu ya. Massa dari H2SO4 itu akan sama dengan 5% dari masalah larutannya. Nah, berarti 5% dari 600. Nah, 5% dari 600 itu artinya adalah 5 per 100 dikalikan dengan 600. Nah, ini kita bisa langsung coret 5 kali 6, 30 bagi 1. Jadi kita dapatkan 30 gram. Nah, ini adalah massa dari H2SO4-nya ya, atau massa terlarutnya. Nah, untuk menentukan massa dari maksudnya untuk menentukan massa dari pelarutnya ya gampang kan? Kalau massa H2SO4-nya adalah 30, berarti massa untuk zat pelarutnya kan tinggal kurangkan aja ya. Berarti nilai P-nya di sini nanti akan sama dengan 600 kita kurangkan dengan massa H2SO4 yang terkandung dalam larutan itu, yaitu dikurangkan dengan 30. Jadi kita dapatkan 570 gram. Oke, sekarang kita sudah bisa pakai ini rumusnya. Kita masukkan ya. Massa zat terlarut atau massa H2SO4-nya adalah di 30. Oke, 30 kita bagi dengan MR-nya. Nah, kita cari dulu nih MR-nya. H2SO4. Oke, kita cari sebelahnya. MR sama dengan hanya ada 2. Kita kalikan dengan ARH itu adalah 1. Oke, kita tambahkan dengan S di sini ada 1 ya. Berarti 1 kita kalikan dengan ARS itu adalah 32, kita tambahkan dengan O-nya ada 4, kita kalikan ARO-nya adalah 16. Oke, 2 kali 1, 2, kita tambahkan dengan 1 kali 32, 32 ya, ditambahkan 4 kali 16, 64. Nah, kalau kita jumlahkan ya, hasilnya kita dapatkan adalah 98. Nah, jadi MR-nya kita masukkan 98, kita kalikan dengan 1000 kita bagi dengan P tadi massa pelarutnya yang 570. Oke, 570. Nah, sekarang kita lihat nih ada yang tidak yang bisa dicoret nolnya ada ya. Ini kita coret. Ini dicoret. Jadi 30 kali 100 hasilnya adalah 3000. Kemudian kita bagi dengan 98. Ya, 98 kita kalikan dengan 57, itu hasilnya adalah 5.586. Nah, tinggal kalian bagi saja ya. Jadi 3.000 dibagi 5.586 itu hasilnya adalah 0,537. Nah, kalau kita bulatkan hasilnya adalah 0,54. Satuannya tadi adalah molal. Nah, gampang ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan soal yang seperti ini. Nah, lanjut berikutnya soal yang selanjutnya keempat ya. Soal yang keempat, berapa gram CONH2 dua kali harus dilarutkan dalam 50 ml air, di mana rapatan air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3, agar kemolalan larutan sama dengan 0,1 molal. Nah, ini airnya udah diketahui ya. Oke. Kita masih menentukan nilai molalnya. Nah, ini dengan tipe soal yang berbeda lagi. Kita lihat dulu apa yang diketahui di sini. Berapa gram, gram ya, bukan molal ya. Berapa gram harus dilarutkan, gram dari CONH2 dua kali gitu ya. Harus dilarutkan dalam 50 ml air. Nah, berarti 50 ml air. Berarti ini diketahui adalah volume airnya. Air di sini sebagai pelarutnya ya kan, berarti kita tulislah dulu ya, kita selesaikan. Nah, kita tulis volume air. Nah, volume airnya nih yang diketahui. Kalau soal
tadi volume larutan. Nah, jadi harus hati-hati ya. Volume airnya berarti udah langsung volume pelarutnya. Tapi masih dalam mililiter ya, 50 mililiter. Terus katanya rapatan air, berarti ini massa jenis airnya. Rapatan air katanya ya, yaitu 1 gram per sentimeter pangkat 3. Atau boleh juga 1 gram per mililiter. Nah, katanya agar kemolalan larutan sama dengan 0,1 molal. Nah, justru ini molalnya udah diketahui ya. Molalnya adalah 0,1 molal. Yang ditanyakan di sini adalah berapa gram CONH2 dua kali. Berarti itu menanyakan massa dari zat terlarutnya. Berarti nanya gramnya. Nah, gitu ya. Kita lihat lagi tadi rumusnya. Rumusnya kita gunakan gram per mR kali 1000 per V. Nah, ini rumus untuk molalitasnya. Ya, berarti yang kita mau cari nilainya itu nilai yang ini ya. Nah, nilai gramnya di sini. Molalnya udah ada. MR-nya bisa dicari, berarti yang belum ada adalah massa dari pelarutnya. Nah, di sini yang diketahui volumenya, tapi masih dalam mililiter. Yang ingin kita masukkan di sini harus dalam gram. Berarti kita harus cari dulu massa dari pelarutnya atau massa airnya. Caranya gimana? Nah, ya dari nilai rapatannya atau dari massa jenisnya tadi. Karena rho, nah rho itu kan tadi ingat ya rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, karena di sini yang diketahui adalah rho airnya, berarti di sini harus air, di sini jadinya massa air, berarti di sini jadinya volume air. Nah, kita masukkan nih. Massa jenis airnya adalah 1 gram gitu ya per mililiter. Kita samakan dengan massa airnya mau kita cari, massa air kita bagi dengan volume airnya adalah 50 mililiter. Mililiternya dicoret. Maka yang tinggal adalah 1 gram sama dengan massa air dibagi dengan 50. Kali silang lagi ya. Jadi 1 kali massa air ya. Massa air nanti akan sama dengan 1 kali 50. Hasilnya adalah 50. Jadi kita dapatkan massa air. Massa air tadi adalah massa pelarut. Berarti nilai P-nya yaitu 50 sudah dalam gram. Oke, kita dapatkan nih massa airnya. Sekarang kita cari apalagi MR-nya. Nah, kita hitung dulu ya MR-nya. Kita cari MR-nya di sini ya. Oke, MR sama dengan kita mulai dari C dulu. Berarti C-nya ada 1. 1 kita kalikan dengan 12. Kemudian kita tambahkan ya C 12 ya, kita tambahkan dengan O. O di sini ada 1 juga. Berarti 1 kali 16. Kita tambahkan dengan N ya. Nah, N di sini itu jumlahnya ada 2. Lihat ini ada kurungnya kan. Ada 2 di luar kurungnya. Berarti N-nya ada 2. Berarti 2 kali 14. Kemudian ditambahkan dengan H-nya kan sini ada 2. Di luarnya ada 2. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti hanya 4. Berarti 4 ARH-nya 1. Nah, tinggal dihitung saja ini. 1 kali 12, 12. 1 kali 16, 16. 2 kali 14 itu 28. 4 kali 1 ya hasilnya 4 ya. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 60. Nah, kita dapatkan MR-nya 60. Sekarang kita tinggal masukkan aja nih nilainya. Molalnya di sini adalah 0,1 ya. Jadi 0,1. Ini gramnya mau kita cari. MR-nya 60. Kita kalikan dengan 1000 per massa pelarutnya tadi atau nilai P-nya 50. Oke. 0,1 sama dengan, nah ini kita coret dulu nih, ada 0,1, 0,1 ini juga sama, 0-nya 1, ini juga ada 0-nya 1, ya kan? Jadi 10 gram kali 10 ya, 10 gram, kita bagi dengan 6 kali 5, itu 30, coret lagi nih 0-nya, nah gitu ya, maka 0,1 sama dengan 1 gram ya, gram gitu ya, per 3. Kali silang lagi, berarti gram sama dengan 3 kali 0,1, 0,3. Jadi jawabannya 0,3 gram. Nah, jadi massa dari atau berapa gram katanya ya. Jadi massa dari CONH2 dua kali itu adalah 0,3 gram. Oke, gampang ya. Oke, soal yang terakhir. Tentukan kemolalan larutan yang mengandung 18% massa C6H12O6. Nah, katanya tentukan kemolalan dari larutan yang mengandung 18% massa C6H12O6.
Nah, di sini yang diketahui yang diketahui itu hanya persen massa ya, persen massa dari C6H12O6. Nah, jadi katanya ada sebuah larutan. Nah, oke, kalau kita ilustrasikan ya, jadi ini ada sebuah larutan gitu ya. Nah, ada larutan dan dalam larutan ini katanya mengandung 18% C6H12O6 katanya. Nah, yang ditanyakan adalah molal. Ingat lagi nih rumus molal tadi, bahwa molal itu sendiri bisa dihitung dengan menggunakan rumus gram per mr kita kalikan dengan 1000 per P. Nah, kalau mr-nya kita bisa hitung ya, berarti harus kita cari adalah massa pelarutnya atau massa C6H12O6 dan massa pelarutnya. Caranya bagaimana? Nah, ini berbeda dengan soal pada soal yang sebelumnya tadi gitu ya. Kalau pada soal yang sebelum tadi larutannya atau massa larutannya itu udah diketahui. Nah, kalau di sini ini informasinya cuma ini aja. Sedangkan kita harus mencari massa terlarut atau massa saat terlarut dengan massa pelarutnya. Jadi caranya bagaimana? Kita misalkan saja, misalkan massa dari larutan ini itu dengan 100 gram. Jadi kita misalkan aja dulu ya. Misalkan massanya itu dengan 100 gram. Nah, jadi untuk menghitung massa C6H12O6 kan bisa ya. Jadi massa dari massa ya. Massa dari C6H12O6 tentu akan sama dengan apa? 18% dari massa larutannya, yaitu 100. Jadi kita misalkan aja kalau seandainya massa larutannya tidak diketahui. Berbeda kalau dia diketahui gitu ya. Nah, berarti 18 per 100 kita kalikan dengan 100. Nah, ini kan langsung dicoret kan? Jadi tinggalnya adalah 18. Hari ini kan tadi gram ya. Oke, berarti 18 gram. Nah, ini adalah massa zat yang terlarutnya 18 gram. Nah, untuk massa pelarutnya, untuk massa pelarut ya. Nah, jadi untuk massa pelarutnya ya gampang. Massa larutan atau 100 gram tadi kita kurangkan dengan massa zat terlarutnya, yaitu 18. 100 kita kurang 18 itu hasilnya adalah 82. Jadi 82 gram. Nah, kita tinggal masukkan aja nilainya ya. Jadi massa terlarutnya, gram tadi kan massa terlarut ya. Zat terlarut maksudnya. Berarti massa C6H12O6 dong. Berarti 18 kita bagi mR C6H12O6 ya. Sama dengan soal yang pertama tadi kita udah hitung. Itu mR-nya adalah 180. Kita kalikan dengan 1000. Kita bagi dengan, nah massa pelarutnya adalah 82, ya 82. Nah, sekarang kita bisa langsung hitung ya. Jadi ini kan 18 bisa dibagi 180, itu kan 0,1. Kita kalikan dengan 1000 per 82. Nah, kita tinggal kalikan aja ya. 0,1 kali 1000 itu kan hasilnya adalah 100. Kita bagi dengan 82. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. 100 dibagi 82 itu didapatkan 1,219. Atau kalau kita bulatkan jadinya 1,22. Satuannya adalah molal. Satuannya adalah molal. Nah, gampang ya. Itu beberapa soal terkait cara menghitung molalitas. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.